Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Podcast, salam jumpa kembali di Podcast Pengadilan Agama Play Hari dengan tajuk Intif, Informatif, dan Edukatif. Sebelumnya kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan bagi Anda yang menjalankannya. Pada episode kali ini kita mengangkat tema Lailatul Qadar. Dan telah hadir narasumber kita. Beliau adalah seorang hakim, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Syarwani, MHI. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak? Baik. Disilakan untuk menyapa Sobat Podcast sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Haji Syarwani, MHI. Semoga Sobat Podcast senantiasa sehat walafiat pada hari ini. Amin. Baik, langsung saja akan saya tanyakan beberapa pertanyaan seputar Lailatul Qadar. Yang pertama, apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar adalah malam kemuliaan. Laila adalah malam, Qadar adalah kemuliaan. Hal ini tergambar di dalam surah Al-Qadar yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi sahrin tanazzalul malaikatu warruh. Warruh fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi oleh Allah, inna anzalnahu fi lailatul qadr, telah kami turunkan malam kemuliaan. Nah, makanya disebut dengan malam kemuliaan itu berdasarkan Al-Quran. Karena apa? Karena malam itu adalah malam yang mulia. Banyak kemuliaan yang terdapat pada malam Lailatul Qadar itu. Ya, jadi sehingga digambarkan di dalam Al-Qur'an itu adalah malam kemuliaan. Ya. Ya. Malam yang paling mulia begitu ya Pak. Ya, kapan terjadinya Lailatul Qadar itu Pak? Lailatul Qadar itu terjadi pernah pada suatu saat riwayat dari Abu Dzar bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, terangkanlah kepadaku tentang Lailatul Qadar. Apakah Lailatul Qadar itu turun setiap bulan atau selain pada bulan Ramadan juga? Oleh Rasulullah, Lailatul Qadar itu hanya turun pada bulan Ramadan saja, dan tidak diturunkan pada bulan-bulan yang lainnya. Makanya istimewa itu mulianya tadi itu hanya turunnya pada bulan Ramadan. Yang pertama. Kemudian Abu Dzar bertanya lagi, wahai Rasulullah, apakah Lailatul Qadar itu hanya diturunkan pada masa kenabian saja atau masa Rasulullah ini saja atau sampai hari kiamat? Oleh Rasulullah dijawab bahwa Lailatul Qadar itu turunnya sampai hari kiamat, jadi tidak terbatas. Bagi kita, berarti kita ini sangat bersyukur jadi umatnya Rasulullah SAW, karena kita akan mendapat di malam-malam kemuliaan tersebut. Selanjutnya tentu yang sering menjadi pertanyaan, kapan itu, malam apa? Nah, yang pertama terjadinya tadi bulan Ramadan, ya kan? Berdasarkan hadis itu diterangkan, begitu juga kesimpulan dari banyak pendapat para ulama, itu turunnya Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan. Ya, jadi 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan. Kemudian para ulama juga kebanyakan hampir sepakat bahwa malam-malam yang ganjil pada bulan Ramadan itu tadi, yang ganjil 10 hari tadi kan berarti ya 21, 23,
25, 27, 29 itu malam-malam ganjil. Oleh karena itu sudah menjadi budaya di mana-mana. Apabila 10 hari terakhir bulan Ramadan itu ada di mana-mana masjid-masjid, surau kadang-kadang ada melaksanakan salat lail, salat malam. Karena mengharapkan siapa tahu pada malam-malam itu mereka akan menemui pada malam yang mulia itu tadi, karena berjaga. Nah, tetapi kita perlu juga tahu bahwa yang mendapatkan malam qadar itu orang yang dikehendaki. Nah, tentu orang yang dikehendaki itu ya orang yang apa istilahnya, yang mendari petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita untuk mendapatkan petunjuk itu tentu kita berdoa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada doanya kan. Sejak bulan Rajab beliau sudah berdoa, berikanlah berkah ya, bulan Rajab, bulan Sa'ban, sampaikan kepada bulan Ramadan, karena bulan Ramadan adalah bulan yang ditunggu-tunggu. Oleh karena itu kita jangan sampai dilewatkan malam-malam yang terakhir. Tapi jangan kita juga menunggu hanya malam terakhir. Kita perlu latihan dari awal ya. Karena seperti istilah bahasa orang main bola itu kan ada babak penyisihan kan. Nah, jadi awal sudah sampai kita terakhir. Makanya biasanya pada awal-awal Ramadan itulah yang sering penuh langgar, masjid itu penuh awal-awal babak kualifikasi, babak penyisihan kan. Nanti ke ujung-ujungnya padahal malam yang dinantikan sudah kurangnya. Itulah orang-orang tanda-tanda orang yang akan mendapatkan. Nah kan dari dilihat daripada keadaan lahirnya sudah terlihat. Nah, jadi itu perlu kita berdoa dari awal, siapkan mental, jangan menunggu hari, siapa tahu nanti pada hari-hari terakhir kita dapat kesibukan apa itu ini. Jadi oleh karena itu banyak berdoa, semoga kita dapat beribadah, diberikan kelapangan pada akhir bulan Ramadan sehingga kita bisa juga mendapati malam tersebut. Ya. Barangkali itu. Jadi malam Lailatul Qadar ini turunnya di 10 hari terakhir bulan Ramadan di tanggal-tanggal ganjil begitu ya Pak? Iya, itu dari pendapat kebanyakan ulama sepakat sampai seperti itulah. Ya, semoga kita juga termasuk orang-orang yang beruntung menemui malam Lailatul Qadar tersebut ya Pak. Kemudian apa sih keistimewaan dari Lailatul Qadar ini Pak? Nah, keistimewaan Lailatul Qadar yang pertama secara lahir dulu, itu hanya adanya pada sejak Rasulullah Muhammad SAW sampai kepada umatnya, itu istimewa. Berbeda dengan umat yang terdahulu sebelum itu kan tidak ada Lailatul Qadar, istimewa bagi kita. Yang kedua, sebagaimana disebutkan di dalam surah tadi ayat ketiga, khairum min alfisah. Jadi orang yang beribadah pada malam Lailatul Qadar itu akan mendapatkan ganjaran pahala melebihi daripada 1000 bulan. Nah kan, itu istimewanya 1000 bulan itu kalau dihitung dengan tahun itu sekitar 80 tahun lebih, 84 tahun kira-kira. Nah, coba bayangkan kalau kita sudah menemui malam Lailatul Qadar, beberapa kali kita menemui bulan Ramadan, berarti mudah-mudahan kita dapat seperti itu. Kalikan saja seperti itu. Nah, berapa ribu tahun jadinya kan? Ya. Berapa ratus tahun. Nah, dibandingkan dengan umat-umat Nabi yang terdahulu, itu usianya antara ratusan sampai bahkan ribuan tahun. Tapi mereka tidak ada yang terkena malam khairum min alfisah, tidak ada bagi mereka. Tetapi bagi umat Nabi Muhammad, meskipun umurnya hanya berkisar antara 60 dan lebih-lebih rata-rata, tetapi ada mendapatkan keistimewaan yang amalannya itu, ganjarannya itu melebihi daripada 1000 bulan. Itu keistimewaannya. Tentunya sangat istimewa sekali berarti ya Pak ya. Ya. Kemudian ada nggak sih Pak tanda-tanda alam turunnya Lailatul Qadar ini? Masalah tanda-tanda alam itu banyak orang berpendapat, dan juga ini ada juga dari literatur yang telah menemui malam itu.
pada malam terjadinya Lailatul Qadar itu, malam itu udaranya dalam keadaan sejuk, panas tidak, dingin juga tidak, tetapi enaklah bagi kita, artinya malam-malam itu kan. Kemudian pada pagi harinya matahari cerah tetapi tidak menyengat, artinya bersih, artinya semua enaklah bagi kita pada hari itu. Itu tanda-tandanya. Itu tanda bagi orang yang mempunyai pengalaman yang menemui Lailatul Qadar. Jadi bukan kita mengira-kira, oh hari ini kira-kira harinya cerah, jangan-jangan malam tadi belum tentu, kita tahu. Wallahu a'lam. Itu pengalaman orang ya. Karena tidak ada juga yang secara khusus yang mengatakan seperti itu. Ya. Baik Pak, sangat informatif sekali tema podcast kita episode kali ini, dan terima kasih Bapak Syarwani sudah berkenan menjadi narasumber. Baik Sobat Podcast, demikianlah podcast Intif episode kali ini. Kami ucapkan terima kasih sudah menyaksikan program ini. Dan kami sampaikan bahwa Pengadilan Agama Pleikhari telah melaksanakan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Jadi, jika ada warga kami yang melakukan suap, pungli, korupsi, atau gratifikasi, dapat melaporkan ke nomor pengaduan 0811 5150 444. Dan jika Anda ingin informasi seputar layanan perkara, bisa menghubungi nomor layanan informasi Pengadilan Agama Pleikhari melalui 0812 5459 8875 atau 0813 4920 0404. Terima kasih sudah bersama kami. Saksikan terus podcast kami hanya di YouTube channel Pengadilan Agama Pleikhari. Tentunya dengan topik yang berbeda pada setiap episodenya, hanya di program podcast Intif, informatif dan edukatif. Pesan saya, jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Tetaplah berbuat baik dimanapun dan kapanpun Anda berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.